Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajis syakirin. Wa qala aidan innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'ti mu'minan qad amila sholihan fa ulaika lahum darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu syafi'un musafaun wa mahilun musaddaqun. Man jal Qur'ana amamahu qadahu ila jannah wa man jal wara'a dhahri saqahu ila nar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah muslimin wa muslimat, ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin yang telah begitu banyak melimpah ruahkan nikmat kepada kita sekalian, bil khusus nikmat iman wal Islam, ihsan, sehingga dengan limpahan nikmat tersebut kita malam hari ini bisa bertakziah di rumahnya Bapak Ikhwan Tarmoko. Mudah-mudahan ini semua menjadi catatan amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa namanya? Itu almarhum betul. Mardiono ya bin Sarobi. Mudah-mudahan ya almarhum ya yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala mendapatkan barjah atau kubur yang lapang ya. Diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya. Wa akrim nujulahu ya, nujulahu wa aksil. Gimana Ustaz itu? Wa akrim nujulahu ya. Wasimanulahu waqsilhu bil ma'i wastajil baron. Mendapat kelapangan atau kemuliaan dalam barjahnya ya. Kemudian dilapangkannya, dilapangkan juga barjahnya ya. Kemudian dapat kesejukan ya. Waqsilhu bil ma'i wastajil baron. Itu semua atau benda-benda yang menyejukkan ya. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Mardiono bin Sarobi itu mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi kita yang hadir ya pada malam ini adalah sedang menunggu giliran ya. Kalau hari ini kita bertakziah di sini, bukan yang mustahil, besok kita yang ditakziahi ya. Kita yang digotong gitu. Jadi sekali lagi, kemarin kalau kita telah mendengarkan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Ya. Jadi tidak ada yang pasti dalam hidup kita melainkan kematian ya. Kalau hari ini kita masih muda ya, belum tentu kita pasti akan menjadi tua, belum tentu ya. Siapa tahu besok kita dipanggil ya. Atau kita yang sedang merintis bisnis untuk menjadi orang yang sukses, itu juga belum tentu. Tapi yang namanya kematian itu sesuatu yang pasti. Oleh karena itu ya, dalam ayat tersebut tadi yang telah saya baca itu, dibaca oleh Qari itu, wa ma kana liyabsin an tamuta illa biidznillah. Tidak akan ya bagi seseorang nah, kalau bahasa kita itu akan meninggal melainkan dengan izin Allah karena kitaban muajjala, karena ketentuan yang telah ajal yang telah ditetapkan. Jadi para ikhwan Allah sekalian, yang namanya kematian adalah namanya mysterious problem. Tidak ada yang tahu. Makanya tadi dalam surat Tabarok itu Al-Mulk itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah lah yang telah menciptakan maut, ya, maut dan hidup untuk menguji kalian sebagai ibtila.
Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Nah, oleh karena maut itu adalah rahasia, maka sebaiknya kita tidak boleh lengah ya. Karena mati itu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada notifikasinya ya. Kalau pulsa kita mau habis itu ada notifikasi ada notifnya itu ya. Tapi yang namanya maut tidak ada ya. Sebulan lagi nggak ada ya. Tapi kalau kuota kita habis, kuotanya tinggal sekian ya. Maka bersiap-siaplah. Tapi yang namanya maut tidak ada, datangnya tiba-tiba. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita lengah. Ya. Tidak boleh kita lengah. Jangan sampai kita ketika mati dalam keadaan lalai. Ini sangat mengerikan ya. Makanya dalam surat Toha tadi yang saya baca itu ya. Surat ke-20 halamannya 316. Satu rahasia ya, bukan rahasia. Satu dari Al-Quran, kalau halaman itu kan ganjil genap. Halaman yang ganjil itu adanya sebelah kanan kita kalau gitu ganjil. Kalau genap sebelah kiri ya. Nah, jadi ini halaman 316 adanya sebelah kiri kita kalau kita baca. Ayat 74. 74 sampai dengan 76 itu. Baris ke-12 kita ngikutin orang aja. Jadi 5 baris dari atas. Jadi satu halaman itu Al-Qur'an itu 15 baris ya, rata-rata 15 baris itu. Dan satu barisnya itu tidak kurang dari 45 huruf. Setelah hitung rata-rata itu. Nah, jadi ini ayat surat Toha ayat ke-74 sampai dengan 76, halaman 316, baris ke-12, agak ke bawah gitu ya. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Nah, barang siapa yang datang kepada Tuhannya, artinya datang dipanggil dalam keadaan maut, dipanggil oleh maut dalam keadaan mujrim, jarim ya. Banyak maksiatnya. Fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maka baginya adalah Jahannam. Dia tidak hidup dan tidak mati di dalamnya. La yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihu mu'minan qad amila sholihan. Tetapi barang siapa yang ketika dipanggil atau mati, dia membawa iman dan banyak mengerjakan amal soleh, faulaika lahum darajatul ula. Maka bagi mereka itu adalah derajat yang tinggi. Apa itu? Jannatul apa kalau kemarin itu disebut munasabatul ayat ya. Iya. Jadi keterkaitan ayat yang lain dengan yang lainnya. Jadi jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Jadi derajat yang tinggi itu adalah akan tinggal di dalam jannatu adnin. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itu semua adalah balasan bagi orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi sekali lagi para ikhwan dan akhwat sekalian ya, kematian itu adalah sesuatu yang pasti, kemudian datangnya tidak diberitahu dulu. Adanya warning ya. Adanya peringatan. Peringatan apa? Wa manu amirhu nunaki supil kholki. Ya, gitu kan dalam surat Yasin kan. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunaki supil kholki, akan kami kurangi kejadiannya atau kesehatan tubuhnya. Itu warning bagi kita. Ya. Mata yang tadinya jelas sekarang harus pakai alat bantu. Saya dulu umur 30 tahun itu baca Quran saku itu masih bisa. Sekarang Masya Allah ya. Harus pakai kacamata saya baca yang gede aja. Itu nunakisku itu. Pengurangan dari kita. Rambut yang tadinya hitam menjadi putih. Ya. Pinggang kalau bawa sujud itu. Nah itu nunakisbil halki. Iya. Itu warning ya. Bahwa kita yang tadinya gagah itu semakin lama semakin lemah. Nah kemudian pada akhirnya kita akan mati ya. Nah oleh karena itu mari persiapkan bekal. Karena kalau kita lihat ya, kita perhatikan kalau seseorang meninggal dunia itu yang mengantar ke kuburnya itu adalah 4 hal ya. Keluarganya, hartanya, ya, handai taulanya dan amalnya. Yang 3 balik. Hartanya balik ya. Keluarganya balik. Tidak ada ya, walaupun seorang istri begitu mencintai suaminya mau ya menemani suaminya dalam kubur, nggak ada ya. Semua pasti balik. Yang tinggal adalah amalnya. Nah inilah ya. Jadi amal yang akan menemani kita dalam kesendirian kita itu. Amal yang akan menghalau gangguan-gangguan dalam barzah kita. Kita itu kan mengalami gangguan ya. Pertama malaikat munkar nakir datang itu mengganggu kita itu. Menyoal kita.
Nah, jadi para ikhwan dan sekalian, mari kita ya, makanya bagi orang yang cerdas itu cukup dikatakan orang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Karena dengan banyak mengingat mati, semangat untuk beramal soleh. Jadi bukan sebaliknya ya, bakal mati, ngapain kerja. Jadi bukan seperti itu ya. Justru dengan banyak mengingat mati kita semangat berinfak ya. Semangat talimnya, karena itu bekal bagi kita dalam barjah itu. Jadi yang tinggal amalnya ya, menyertai kita. Maka sebaik-baik amal atau sebaik-baik bekal adalah watajawadu fainah rajadid takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu apa? Yaitu amal soleh. Takwa itu. Begitu kan dalam surat Al-Baqarah ayat pertama itu kan, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu takwa itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu kan takwa itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang banyak membaca Al-Qur'an karena iman. Jadi seperti itu. Karena kita tinggal dalam barjah itu bisa lebih lama daripada kita hidup di dunia. Kita pernah berpikir nggak, orang yang zaman Nabi Adam sampai sekarang masih dalam barjah, coba itu. Berapa banyak bekal yang kita persiapkan, coba itu. Begitu perjalanan yang sangat panjang ya, sebelum kita nanti dibangkitkan itu. Jadi sekali lagi ya, cukup dikatakan orang cerdas bagi orang yang banyak mengingat kematian. Jadi sekali lagi para ikhwan sekalian ya, bahwa di alam kubur itu kita akan mengalami masa yang sangat panjang, bisa juga sebentar. Bisa juga sebentar ya. Karena kita tidak tahu. Nanti Al-Aqsa merdeka, Palestina merdeka, Muslimin memimpin dunia lagi, udah berarti udah deket itu. Udah deket itu, tanda-tandanya itu. Hari penghabisan itu, hari terakhir itu. Tapi sekarang kayaknya masih jauh ya. Masih jauh. Tapi setiap kita pasti mati, itu yang perlu kita kan, karena kita akan mati. Jangan memikirkan kesan, oh masih lama. Tapi mati kita tidak tahu kapan datangnya itu. Nah, jadi sekali lagi mari kita sama-sama introspeksi diri, bekal apa? Kalau kemarin telah disampaikan, wal tangdur nafsu ma qaddamat ligod. Setiap diri hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal sebagai hari esok, untuk hari esok. Nah, para ikhwan sekalian, tadi telah saya baca suatu hadis yang sebagai sebagai penyemangat bagi kita untuk lebih mencintai Al-Qur'an. Dalam hadis tersebut Rasul bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Ini saya baca dalam muqaddimah buku Khilafah ala Minhajun Nubuwah nih, Al-Fatah itu. Al-Qur'an itu adalah penolong dan diterima pertolongannya. Syafi'un musyafa'un wa mahilun musaddaqun, dan dia itu pembela yang diterima pembelaannya, dibenarkan musaddaqun. Maka manjal Al-Qur'an amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai amamahu, di depannya, imam, takut salah arti dan kalau dikatakan imamahu itu. Amamahu qadahu ilal jannah, maka Al-Qur'an itu akan menuntunnya ke dalam jannah, ya, dalam surga. Wa man jalahu wara'a dhahri, tetapi barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya ya. Jadi kata dia berarti membaca ya, banyak kan orang yang membaca Al-Qur'an, bisa baca tapi tidak diikuti, tidak diimani, bahkan dilecehkan, banyak kan. Kayak pendeta Saifuddin itu kan bisa baca Quran dia tuh. Dia tidak mengambil, bahkan melecehkannya dia. Maka saqahu ilan nar, maka Al-Qur'an itu akan mendorongnya ke dalam neraka. Jadi sekali lagi para ikhwan sekalian ya, nanti Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi kita. Sebagai pelengkap daripada penyampaian saya pernah baca ada seseorang yang hafal surat Al-Muluk ya dengan baik ya. Dengan baik itu artinya makhrajnya, tajwidnya benar gitu, dengan sempurna, dengan benar. Tetapi orang tersebut banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya itu. Maka ketika dia itu meninggal, di alam barzah itu disoal ya oleh Munkar Nakir, dan ternyata memang banyak salahnya daripada kebaikannya, malaikat itu menyiksanya. Maka muncullah dalam keterangan itu, muncullah surat Al-Muluk itu. Al-Muluk itu menjelma jadi seseorang ya, katakanlah, kemudian menghalau dua malaikat dengan kata, mengapa kalian? Kata dua malaikat itu, saya menyiksa orang ini karena orang ini terlalu banyak kesalahannya. Kata
Al-Muluk itu nggak bisa. Saya ada dalam dada dia. Menyiksa dia berarti menyiksa saya. Saya kalamullah. Itu dua malaikat nggak berani menyiksa dia, balik lagi ke atas bertanya kepada Allah. Akhirnya selamat orang itu. Nah jadi para ikhwan sekalian, ya, sekali lagi ciri daripada orang yang bertakwa itu adalah gemar baca Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Iman itu bukan sekedar percaya, tapi gemar membaca. Dan itu adalah satu kemuliaan bagi kita, ya. Kemuliaan bagi kita. Betapa tidak, ya. Kita makhluk kotor, lisan kita itu kotor, banyak gibah, tapi dari lisan kita keluar kalamullah, itu kemuliaan, itu luar biasa itu. Kalau kita sadar itu. Tidak ada umat yang lain yang memiliki kemuliaan seperti itu, nggak ada. Coba silahkan cek. Tidak ada. Karena mereka tidak punya kitab asli. Tidak punya mereka itu, hanya kita. Makanya laqad manallahu alaikum gitu dalam surah Al-Imran itu 164 itu. Sungguh telah memberikan nikmat yang banyak pada kalian. Karena telah diangkat seorang rasul di tengah-tengah kalian dengan membawa Al-Qur'an ini. Makanya dalam surat Al-Isra itu, walau syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika. Kalau kami mau, kata Allah, ini saya akan kami hapus itu Al-Quran. Tapi ini satu rahmat, ila rahmatan min rabbik inna fadlukan alaika kabiro. Rahmat dengan adanya Al-Quran di tengah-tengah itu adalah rahmat, kasih sayang bagi kita. Yang nilainya satu huruf itu berapa? 10. Itu bekal kita itu nanti buat dalam barja itu. Nah jadi barang siapa, waalaikumsalam. Jadi pada wasil barang siapa yang gemar membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjelma memberikan syafaat dalam barja itu. Ya, tadi telah saya sampaikan, ya. Sama naib, ya. Jadi sekali lagi Pak Ikhwan, saya tegaskan, ya. Mari kita sama-sama perbanyak lagi membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, satu kemuliaan bagi kita, ya. Waalaikumsalam. Dari dalam. Sudah sehat matanya, ya. Sudah mendingan dikit, ya. Dari aksi langsung. Dari para Iwan dan Ahmad sekalian, kami lanjutkan kembali, ya, tahu saya ini sedikit lagi. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama, ya, perbanyak kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita dalam barjah. Sekali lagi Al-Quran itulah merupakan kemuliaan bagi kita, ya. Lisan kita yang kotor, ya, banyak gibah, ya, banyak berkata-kata yang tidak senonoh, tapi mampu keluar kalamullah. Itu satu kemuliaan, sekali lagi itu satu kemuliaan. Dan itu tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, karena mereka tidak memiliki kitab yang asli. Hanya kita, ya, umat Rasulullah, umat akhir zaman yang diberikan kemuliaan sehingga, ya, Nabi Musa itu mau menukar jabatan kenabinya untuk menjadi umat Rasulullah. Itu ada keterangan itu. Saking mulianya umat. Nah kita sudah menjadi umat Rasulullah, mestinya kita bisa menjaga, ya, kemuliaan itu. Ya, dengan itu tadi memperbanyak amal soleh dengan membanyak baca Al-Quran, ya. Sekali lagi, ya, halaman ganjil itu selalu berada dalam sebelah kanan kita, ya. Jadi awal juz itu berarti halaman genap, itu berarti selalu berada kiri kita. Silahkan dibuka itu, ya. Jadi saya supaya itu ada halaman 22 itu sebelah kiri kita itu. Nah jadi seperti itu para hadirin. Iya, paling atas. Nah jadi seperti itu para hadirin sekalian, ya. Al-Quran syafi'un musyafa'un. Al-Quran itu akan memberikan syafaat, penolong, dan diterima pertolongannya. Wa mahilun musaddaqun. Dan pembela yang dibenarkan pembelaannya. Manjal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Wa manjal wara'a dohri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran dibacanya tapi tidak diikutinya, ya, dijadikan di belakangnya, saqahu ilan nar, maka Al-Quran itu akan mendorongnya ke dalam neraka. Jadi banyak, ya, manusia, ya,
yang bisa baca Quran, yang terutama yang non muslim sana itu, nonis itu, mereka bisa baca Quran tapi untuk menyerang kita, untuk melecehkannya. Maka orang-orang itulah yang disebut membaca Al-Quran tapi dijadikan di belakangnya. Maka Al-Quran itu akan di neraka, di akhirat nanti akan menjelma dan mendorong mereka untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, naudzubillah. Para ikhwan dan sekalian, sekali lagi saya simpulkan dalam penyampaian saya ya, tidak ada yang pasti dalam kehidupan kita melainkan kematian ya. Kemudian kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, tidak ada notifikasi, yang adanya warning ya, peringatan. Kemudian apabila seseorang di antara kita meninggal, yang mengantarkan kepada makam kita, kubur itu adalah 4 perkara. Keluarganya, hartanya, ya. Kemudian handai taulanya, dan amalnya. Maka yang 3 balik, kemudian yang 1 tinggal, yaitu amalnya. Oleh karena itu, di dalam kubur itu nanti akan ada syafaat. Di antaranya syafaat itu adalah Al-Quran. Tadi telah saya sampaikan, ada orang yang hafal ya surat Al-Muluk, tetapi banyak kesalahannya daripada kebaikannya, maka Al-Muluk itu menjelma menjadi pembela, sehingga dia tidak jadi disiksa oleh kedua malaikat itu. Nah, jadi seperti itu. Marilah kita sama-sama ya tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi pembela bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.